Hello, good morning. Hello, good morning. Today is Thursday, 31st July 2025. Now time's about 10:40 a.m. We meet again at What the Fit with the Fit today. Hari ini adalah hari Kamis seperti biasa. Aku udah ngedrat ke Coachella Sandra. Silakan dibaca sendiri ya tentang isu yang sedang viral saat ini. Apakah benar ngebentot otot itu otak kita kosong gitu ya? Sudah saya jelantrehkan di sana ya. Yang pasti ketika eksentrik, konsentrik itu otak semakin terangsang ya untuk bekerja, semakin aktif. Jadi tidak benar kalau dikatakan otak kita jadi kosong gitu. Even kalau kosong ya, emang mau kosong sampai kita nge-gym gitu enggak ya? Otak kita kosong sampai nge-gym, akhirnya kita nggak bisa baca gitu ya, enggak lah ya. Kalau menurut saya itu hanya ungkapan orang yang ya seperti di komen bilang itu adalah crab mentality. Saya tahu ini dari postingan Master Corbuzier ya di thread itu. Saya tonton dan saya tertarik. Hanya mari kita bahas saja kayak gitu. Jadi memang ini bagian dari crab mentality juga bisa. Mungkin beliaunya tidak suka nge-gym, akhirnya ngejelek-jelekin yang nge-gym. Yang pasti orang-orang pinter itu nggak nge-gym bisa jadi karena kekurangan waktu untuk nge-gym. Kemudian akses ke gym itu terbatas. Dan masih terekspos atau mungkin terpapar dengan kardio gitu ya. Mereka masih percaya bahwa kardio itu olahraga, bukan nge-gym itu hanya sampingan aja olahraganya gitu. Sayangnya masih seperti itu. Ya akademisi yang saya lihat juga nggak ada yang nge-gym ya, nggak ada yang nge-gym mereka. Padahal kalau nge-gym pasti badannya bakal keren sekali ya. Orang pintar yang saya follow nggak nge-gym ya, nggak. Sayang sekali sebenarnya ya. Bisa jadi ya karena aksesnya ya. Kemudian juga apalagi dengan sekarang ini isu tentang industri nge-gym ya, ini tentang tempat-tempat gym itu kan cenderung ke kecurangan gitu ya, ke scam kayak gitu. Jadi orang jadi malas nge-gym. Padahal kalau kita lebih fokus ke manfaat, benefit kita latihan otot itu benefitnya sangat luar biasa sekali. Oke. Dan memang gym ini sendiri di Indonesia kan masih baru ya. Jadi kalau belum berakar banget sampai ke profesor-profesor itu ya memang tugas kita. Tapi bukan berarti mereka gak nge-gym. Di luar negeri banyak profesor-profesor yang nge-gym. Padahal kan profesor dari per-nge-gyman juga ada. Dan mereka juga pinter dong ya kan. Jadi menurut saya itu ungkapan yang kurang riset dan perlu dirunut lagi. Apakah memang konteksnya dia lagi curhat atau memang lagi sedang menerbitkan jurnal ilmiah gitu ya. Sepertinya enggak ya. Tapi lumayan saya jadi ada ini ya, ada bahan buat konten juga sih. Ya sering-sering aja nyenggol-nyenggol dunia nge-gym ya. Jadi saya juga punya bahan buat konten kayak gitu ya. Oke. Sekarang kondisinya panas banget, udaranya juga kurang lembab ya. Udaranya lembab sekali, kurang mengalir kayak gitu udaranya, sehingga kondisinya cukup panas. Tapi saya pakai baju kayak gini karena tadi di rumah dingin banget. Di rumah aku dingin sekarang ya. Di rumahku sekarang dingin gitu. Oke, silakan dibaca di threadnya. Silakan di-share juga, di-follow dan di-share gitu ya. So far belum kena copyright karena masih gratis ya. Kebayang kalau kita nge-share dapat copyright royalty gitu gimana ya? Tapi tentunya harus perjanjian dulu gitu kan ya, nggak bisa yang orangnya belum tahu. Yang pasti kalau kita nge-share harus ada sumbernya ya, ditulis oleh siapa gitu, jangan dikredit untuk diri sendiri kayak gitu. Oke, sekarang kita bahas apa lagi nih? Tadi tentang fitness dan juga di Coachella Sandra.
Yang kedua, sekarang lagi isu apa nih? Oke, kita lagi bahas tentang bocah miliarder yang sekarang lagi booming ya. Kalau menurut saya, ya memang itulah sekarang fenomena media sosial. Banyak sekali privilege yang dimiliki oleh orang yang punya banyak duit ya. Setidaknya sekarang dia sudah followernya 1 juta ya, saya aja kalah. Jadi saya nggak akan menghujat, tapi ya memang itulah fenomena kehidupan kita gitu ya. Dibilang nggak adil ya, dari sisi mananya nggak adil? Kalau dari segi privilege ya memang nggak adil, tapi setiap fenomena atau setiap kenikmatan, saya selalu percaya ya bahwa justru adil sebenarnya. Setiap kenikmatan yang dimiliki seseorang pasti akan diikuti dengan ketidaknikmatan gitu, ada kesengsaraannya gitu ya. Jadi saya nggak nilai adil atau enggaknya, tapi ya memang fenomena seperti itu. Dan kalau misalnya ada orang yang menghujat atau nggak setuju, ya itu memang resikonya kayak gitu ya. Karena memang di mata mereka itu tidak adil sekali ketika ada seorang bocah yang hidupnya enak, sudah mengklaim dirinya sukses, apalagi kan dibantu oleh teman-temannya juga yang ultra rich ya, diangkat ke media sosial, ini cepet banget dia terkenal. Ya memang seperti itu kondisinya memang seperti itu. Tapi kan itu juga ada kerja kerasnya dari dia gitu ya, yang pasti juga cost dari mental health juga, dan itu akan kita lihat nanti beberapa tahun ke depan, bahkan beberapa puluh tahun ke depan ya, akan kita lihat nanti seperti apa gitu. Apakah dia akan jadi orang sehat atau toksik, kita kan nggak pernah tahu. Karena setahu saya orang-orang yang hidupnya itu lebih tinggi dari orang lain, yang rata-rata, yang lebih dari rata-rata, pasti ada hal-hal yang tidak orang-orang normal lakukan gitu ya. Apa itu bisa toksik atau tidak toksik ya, kita lihat aja nanti. Jadi saya nggak pernah pikir ketika kita, kalau aku sendiri kalau ada melihat sesuatu kok nggak adil ya, masa sih nggak adil? Pasti ada sesuatu yang kita nggak tahu ya, kesengsaraan yang dia lakukan yang kita nggak tahu, tapi yang kita tahu hanya kemilaunya aja kayak gitu. Jadi saya tidak menganggap seperti itu. Adil atau tidak itu kita nggak pernah tahu. Kalau saya seperti itu, tapi kalau orang lain melihat itu tidak adil, saya bisa paham juga gitu. Saya bisa paham juga kenapa dibilang itu tidak adil. Yang pasti alasannya harus jelas ya. Alasan jelas, oh ini bisa juga sih, bisa juga gitu. Dan kita juga jangan melihat sesuatu dari kacamata kita sendiri gitu kan. Dari orang-orang yang ultra rich pasti akan memuji banget anak ini karena POV-nya ultra rich. Tapi dari orang yang nggak rich, POV-nya sendiri kayak gitu. Dan pada akhirnya nggak ada salah dan nggak ada yang bener, karena yang ada itu yang kenyataannya kayak apa. Kenyataannya dia memang kaya, kenyataannya memang kita dari golongan miskin kayak gitu. Oke. Kira-kira seperti, kalau saya sendiri, saya tidak akan mendengarkannya, saya tidak akan menghabiskan waktu mendengarkan konten-kontennya kayak gitu, karena nggak relate sama saya. Dia tidak merasakan rasanya dari anak PNS kayak gitu yang serba terbatas gitu ya. Tidak merasakan sehari cuma pegang uang 10.000 gitu. Pernah nggak ngerasain? Saya waktu kuliah ngerasain pegang uang cuma 10.000 gitu ya. Gitu. Jadi ya seperti itu. Kemudian isu apa lagi? Kira-kira kita amati aja ya kondisi sesuatu. Oke, untuk film saya juga review film di Alessandro Official tentang film A Normal Woman. Kenapa saya sampai review? Jadi film-film yang saya review itu film yang ternyata saya amati, film-film berkaitan dengan isu mental health, atau paling tidak dia punya sinematik yang bagus. Itu baru saya angkat ke media sosial saya kayak gitu ya. Jadi tidak semua film akan saya angkat. Jadi bisa dibilang saya ini reviewer yang casual aja sebenarnya. Jadi tidak yang senepel banget gitu ya, tapi lebih ke ya casual aja gitu. Kalau itu, apalagi itu punya value buat masyarakat kalau saya tulis,
Ya kan saya tulis kayak gitu. Kira-kira demikian. Dan sampai saat ini kita masih bisa live di IG ya. Sebenarnya kalau nggak live juga benefitnya saya sadari ternyata saya bisa siaran kapan aja. Jadi tidak harus hari Kamis ya, bener nggak? Atau paling tidak jamnya tidak harus segini gitu. Sore juga bisa, ya pasti hari Kamis kayak gitu ya. Yang penting harinya hari Senin dan Kamis kalau untuk walk talk kayak gitu ya. Jadi makin kesini kebuka semua benefitnya, hikmahnya. Kalau misalnya di IG nggak bisa live lagi, tapi di sisi lain bisa kita juga live di YouTube, tapi followernya harus 50 orang lagi, follower lagi kita gitu ya. Jadi kalau memang Anda ingin menikmati, saya juga minta sama teman-teman ya, kalau memang Anda menikmati tayangan Walk Talk ini ya silakan di follow saja buat bantu gitu ya. Kalian tone deaf banget deh gitu. Kalian cuma nikmatin doang tapi nggak pengen bantu saya untuk tetap menikmati apa yang Anda nikmati kayak gitu. Nah itu bener-bener berdarah dingin kalian semua ini. Oke. Mana nih kapalnya ini? Tapi itulah ya namanya manusia. Ya kita sedang berada, saya terutama berada di kubangan itu ya, di underdog situation, dimana kita butuh dukungan ternyata gak ada yang dukung kayak gitu ya. Reviewnya juga di viewnya kalau misalnya kita lihat kita nggak pernah tahu dia suka apa enggak gitu ya. Tapi however saya lakukan ini juga untuk diri saya sendiri sebenarnya, untuk mengaktualisasi saya sekaligus melatih skill saya sejauh mana saya bisa bermedsos gitu ya, dengan tetap punya value kayak gitu. Karena memang susah sekali punya value di media sosial untuk bisa cepat disukai ya. Saya nggak tahu kenapa ya, susah sekali. Mungkin orang-orang belum kenal saya ya, jadi istilahnya belum sayang kayak gitu. Kalau artis-artis itu kan cuman foto satu udah jutaan kayak gitu ya. Ya mungkin mereka sudah sayang, sudah kenal gitu ya. Nah tugas saya itu untuk menjadi seorang artis. Nggak juga ya. Ya namanya juga bercanda. Enggak, Indian saya tidak mengejar untuk disayang seperti artis, karena pada akhirnya juga ujungnya apa sih gitu ya. Kemarin juga bagus tuh ada di Dread juga, kita ngejar popularitas ujung juga mati kayak gitu ya. Dan kalian amati nggak orang-orang yang sejak lahir atau paling tidak remaja dia merintis, kemudian dia mati, rata-rata karena apa coba? Justru yang baik-baik itu yang bertahan hidup ya. Artis-artis yang baik-baik justru yang bertahan hidup gitu, yang hidupnya lebih lama gitu ya. Kayak siapa? Kalau dulu Nika Ardila dia suka mabuk ya kan. Suka mabuk, dia hanya kecelakaan. Dulu kan Nika sama Ella kan dulu ya, Ella. Nah Ella sekarang masih ada alhamdulillah ya. Dan sekarang dia berhijab kayak gitu. Jadi kesempatan untuk memperbaiki diri itu ada gitu ya. Dulu Desi Ratnasari juga ya kan. Ya kan mereka kan satu angkatan lah kayak gitu ya. Desi sekarang berhijab kayak gitu. Rata-rata jadi orang baik gitu. Nah itulah popularitas. Jadi kalau misalnya kita tidak dari awal gitu memperbaiki diri, ya takutnya seperti itu. Alda juga kan kayak gitu. Rata-rata yang berkaitan dengan dunia gelap, alkohol, free sex, apalagi. Ini terlepas dari agamanya ya. Rata-rata yang kehidupannya itu ditata dengan baik, biasanya umurnya lebih panjang. Gitu aja dulu. Jadi istilahnya populer nggak populer, yang penting hidup kita baik dulu ya, di offline gitu ya. Itu dulu. Jadi kapanpun kita mati ya kita dalam kondisi baik ya, insya Allah ya. Kalau dalam Islam tuh husnul khotimah gitu ya, kita jadi teraman nih, jadi mati dalam keadaan baik gitu. Dan itu perlu tabungan hari demi hari kayak gitu ya, hari demi hari konsistensi jadi orang baik gitu ya, bukan pura-pura baik tapi mau baik. Matinya akan seperti yang
yang setiap hari kita lakukan gitu ya. Tapi di sisi lain ya, kita juga nggak boleh merasa suci, itu nggak boleh banget, karena kita nggak pernah tahu endingnya kita kayak apa. Orang yang saat ini mungkin sedang dalam kegelapan, ternyata dia dikasih oleh Tuhan bertobat, matinya baik, kan ada kayak gitu ya. Kita nggak pernah dia lihat sholat segala macam, tapi matinya baik gitu ya. Di sisi lain kita lihat dia image-nya bagus kayak gini, matinya sedang berselingkuh kayak gitu. Ada yang kayak gitu ya kan? Ada di berita kayak gitu ya. Kondisinya tuh syar'i gitu, tapi matinya ternyata dia habis berselingkuh kayak gitu. We never know. Makanya kita kebaikan harus dari dalam, bukan karena image segala macam gitu. Ya, halo, ada apa? Hello. Apakah kalian gitu? Apa kalian melihatnya? Itu adalah kapal. Itu adalah kapal menuju kemana kalian? Hello. Kalian lihat nggak? Oke, dari tadi dia ribut terus ya, caper kali ya, makanya kita sapa aja. Oke, kira demikian dulu ya, saya mau walk dulu. Terus terang hari ini saya juga capek banget karena kemarin seperti biasa nge-gym. Kemudian tadi juga nulis. Sekarang harus siaran bersama Anda. Yang saya sendiri tidak tahu bakal ditonton oleh berapa orang gitu ya. Oke, untuk saat ini demikian dulu. Saya mau lanjut lagi dan mungkin akan saya sesi foto kalau ada energinya. Oke, thank you for watching. See you.